Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Rudi Trihandoko, dosen dari Manajemen Bisnis Pariwisata di Kampus Politeknik Negeri Banyuwangi. Kebetulan saya di sini menjadi dosen pengampu mata kuliah F&B Produk. Ini ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa profil lulusan dan juga CPL dan konsep-konsep dari mata kuliah F&B Produk. Baik, yang pertama, untuk mahasiswa bisa ikut dalam materi F&B Produk ini di semester 4, praktis di semester sebelumnya harus bisa mengampu atau sudah memperoleh materi yang namanya akomodasi dan restoran. Karena F&B Produk ini bagian dari kegiatan akomodasi, salah satunya di restoran. Jadi ada beberapa capaian pembelajaran di F&B Produk, ya. Yang pertama adalah di sini mahasiswa harus mampu mempraktekkan, harus bisa membuat produk kuliner dari mulai appetizer, soup, main course dan dessert untuk kebutuhan breakfast, lunch atau dinner. Jadi memang di sini referensi saya di sini produk nantinya adalah sesuai yang kebutuhan dari industri, khususnya di hotel, khususnya di F&B departemennya. Karena kita ada link and match-nya. Jadi apa yang sudah saya ajarkan di sini, skill apa yang sudah ajarkan ke transfer ke mahasiswanya itu benar sesuai kebutuhan di dunia perhotelan. Baik, di sini yang pertama nanti tahapan-tahapan dari materi dari 14 pertemuan. Yang pertama nanti adalah kita mendefinisikan dari apa pengertian dari F&B Produk. Karena ini bagian dari departemennya ada di hotel. Terus kemudian dilanjut dengan pembahasan tentang menu yang ada di hotel, gitu ya. Apa sih dari appetizer itu, apa sih soup dan juga main course dan juga dessert. Jadi sebelum mahasiswa itu mengeksekusi atau membuat satu produk, dia harus tahu dasarnya dulu, pengertiannya. Apa sih appetizer itu? Meskipun dia di situ ada makanan pembuka, jadi harus tahu makanan pembuka itu fungsinya untuk apa. Gitu ya, jenisnya apa saja. Nah, di situ akan saya bahas di situ mulai detail. Setelah dia mengetahui menu itu, dia harus tahu membaca dari karakter bahannya, gitu ya. Jangan sampai mahasiswa saya hanya tahu dari standar resepnya, gitu ya. Harus tahu gimana ini besok, tapi dia harus tahu karakter dasar bahannya itu fungsinya apa sih. Contoh di sini ada bahan contoh di pengembang. Di situ ada pengembang, ada dua jenis pengembang. Di situ ada yang namanya yeast, ada juga baking powder. Tapi fungsinya untuk ini beda. Karena yeast itu fungsinya untuk pengembang, khusus untuk produk roti. Kalau baking powder dia sudah cake atau kue-kue basah seperti itu. Nah, inti dari fungsi pemahaman mahasiswa itu biar dia tidak salah dalam pembuatan produk. Makanya di sini kalau dia mencampur salah produk, otomatis dia harus mengulang dari awal. Oke, setelah itu dia harus tahu tentang appetizer, makan pembuka, ya, yang memang dia membuat stimulus atau memang dia untuk memberikan satu tes rasa yang di situ nanti biar makanan ini cenderung merangsang untuk makanan selanjutnya, setiap paham itu. Terus kemudian ada sup, ya, memang di sup ini memang basicnya adalah cairan. Di situ ada dua jenis cairan namanya stock, ya, bahasa ini kalau dia ada well stock atau brown stock. Nah, ini di situ. Karena mahasiswa harus tahu dasar dulu, ya, sebelum dia mengeksekusi itu. Terus kemudian ada main course, makanan utamanya, ya. Terus kemudian ada dessert. Setelah dia paham tentang itu, dia harus tahu men-set up dari acara kegiatan di situ seperti yang di hotel. Ada breakfast, kegiatan yang biasanya ada di restoran, ya. Ada jamuan makan, ya, seperti ada yang buffet atau di situ ada Russian service. Nah, di sini breakfast itu penting karena sekarang ini breakfast itu di hotel itu sangat dibutuhkan karena ikut kamar. Makanya mahasiswa harus paham tentang dunia industri perhotelan, istilah-istilah yang ada di hotel, khususnya kuliner yang ada di F&B Produk, gitu ya. Setelah dia menjelaskan, tahu tentang breakfast, terus kemudian dia tahu tentang setup dari lunch sampai ke dinner. Baik, setelah itu selesai, ya, mahasiswa harus tahu gimana hygiene kita dulu, ya, hygiene nanti berhubungan dengan personal hygiene sebelum kita mengetahui kesanitasi dulu, ya. Nah, di situ adalah personal bahan dulu, ya. Terus kemudian alat-alat seperti itu. Nah, disinilah
materi F&B produk ini sangat penting baik untuk mahasiswa di semester 4, karena nanti di semester 6 mereka akan membahas tentang manajemen F&B. Kebetulan saya juga mengampu di sini. Jadi salah satunya saya tidak mengampu di F&B produk, saya juga di F&B service, kemudian saya juga mengampu di manajemen F&B, kemudian mengampu di mana kuliah manajemen hotel dan restoran. Ya, di sini passion saya memang kuliner. Memang saya di sini cook di sini untuk bisa menjelaskan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi MBP. Gitu ya. Jadi nanti setelah mahasiswa ini selesai dalam mata kuliah ini, dia harus lanjut ke manajemen F&B. Nah, di situ ada yang namanya penjualan, menghitung costingnya seperti apa, biaya anggaran salah di situ, menentukan produk dan desain produknya seperti apa, gitu ya. Nah, di MI produk ini dia fokus dalam pembuatan produk, okay? Dari mulai appetizer, soup, main course, dan dessert. Nah, setelah itu dia belajar tentang manajemennya. Nah, output dari kegiatan ini, selain dia memahami itu, nanti akan saya membuat model kayak project based learning, ya. Nah, di sini mahasiswa saya akan tugaskan mengidentifikasi di setiap kesulitan atau permasalahan yang ada di industri, khususnya di dunia kuliner. Nah, di situ akan berinteraksi antara saya, industri, dan mahasiswa. Nah, begini kita akan terjalin di situ. Yang penting di sini mata kuliah ini juga selain untuk kebutuhan mahasiswa, juga akan membutuhkan ke dunia industri. Ya, nanti saya akan kasih di situ beberapa anggaran, gitu ya. Mereka akan membuat role play dan sebagainya, mendesain suatu restoran, ya, entah dia menggunakan temanya breakfast, lunch, atau dinner. Jadi saya akan bagi kelompok-kelompok. Jadi situ ada satu kelas, di situ ada 30 mahasiswa. Biasanya saya membuat 5 atau 6 kelompok. Jadi di situ satu kelompok akan bertugas membuat satu tema produk kulinernya, mulai ke bagian appetizer, soup, main course, dan dessert. Jadi setelah dia memahami suatu membuat produk dan dia juga mempraktikkan langsung di mana dia membuat suatu konsep pembuatan industri dalam hal restoran dan sebagainya, kafe dan sebagainya, maka disinilah output capaian pembelajaran di sini sudah selesai. Yang nanti bisa membuat profil lulusan. Jadi profil lulusan di mata kuliah ini adalah ke pelaku usaha kuliner, terus kemudian di SDM khususnya F&B di dunia perhotelan, entah dia nanti di cook atau di CDP atau di chef. Intinya di sini profil lulusannya adalah di dunia industri khususnya di perhotelan. Mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Yuk kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa kemarin? Persiapan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Kemudian kamar di hotel khususnya ya, karena Fendi. Karena masih kemarin orang ke hotel itu tidak hanya dia ingin tapi dia ingin makan untuk konsumsi makanan minumannya. Nah, disinilah F&B produk terpengaruh dalam hal ini. Ya. Sebentar, saya absen dulu. Kemarin yang belum ini ada nomor siapa ini? Terus nomor siapa ini? Saya kemarin Pak Bus sempat menjelaskan tentang gambaran ke hotel. Tapi sekarang belum tahu apa sih gambaran dunia F&B itu seperti apa. Yuk, tapi apa gambarannya? Ayo, silakan. Iya, iya. Gak usah. Oh, iya. Kalau menurut saya Bapak, itu kalau di F&B itu cuma satu yang menurut saya itu menarik, yaitu table menu-nya. Tata cara setup mejanya. ya setup meja. Terus Di bagian dekor dalam pengguna di dalam makanan suatu produk itu sendiri. Pasti setiap makanan pasti ada unsur estetiknya di dalamnya. jadi ada unsur artnya, ada keseninya, ya kan? Orang masak itu kan unsur dari enak aja, tapi tampilan, ya dari kemarin sensor ya, ada warna, aroma, rasa, sama tekstur, ya. Terus selain ini apa lagi? Yang sebelah sini yuk. Yuk. Food and beverage itu kan departemen yang ada di hotel, departemen penting.
Terus food and beverage sendiri itu dibagi dua, ada yang servis, ada yang produk. Kalau servis ini lebih ke penyajiannya, lebih ke pelayanan ke tamu. Kalau produk ini lebih ke memproduksi produknya gitu Pak. Baik ya. Jadi kalau memang di F&B produk, ini dia khusus yang menyediakan, khusus yang mengolah, khusus yang menyajikan, ya. Baik yang itu kebutuhan restoran, ya, atau kebutuhan bangket, hall. Bangket itu seperti hall yang memang itu ada acara kegiatan wedding atau seperti apa. Seorang yang seperti saya, seorang cook harus punya karakter sendiri, harus punya khasnya sendiri. Oh, cook ini mesti tampil dia menangnya rasa yang cenderung keasinan. Oh, yang cook ini cenderung yang ke gurihnya. Oh, yang cook ini cenderung ketampilan dia. Oh, kalau western itu cenderung dia gurih dan asin. Oh, kalau Asian food cenderung pedas dan asin. Harus paham tentang daerah-daerah itu, ya. Dan sesuatu SOP. SOP di sini adalah yang namanya kalau kita membuat suatu produk makanan itu harus sesuai resep. Contoh kita membuat suatu produk spaghetti bolognese, pasti di situ ada resepnya, spagettinya berapa, ya, tomato paste-nya berapa, ya, di situ ada semuanya, ingredient maupun cooking metode-nya. Itu menjadi panduan. Fungsinya berapa? Ada yang tahu? Fungsi standar SOP. Fungsinya ada yang tahu? Iya, biar semua dari produk itu sama rasanya, stabil. Ya, karena sudah acuannya. Kalau yang cenderung rasanya memang di situ sedikit asin, semua kok harus sedikit asin. Kalau masakan ini manis, ya semua harus manis di situ. Nah, ini yang biasanya cenderung orang di cook itu dia kesulitan dalam implementasinya di situ. Asal akhirnya. Gas ngapain untuk rasa itu udah cari bikin aja. Oke, bentuknya sama, tapi rasa yang beda. Ya, fungsinya SOP adalah di situ. Ini itu beda dia. Tidak ada sentuhan panas mengoleh, ya. Sekarang di situ bikin es krim, bikin dessert apa, yang itu hanya di mixing terus kemudian masukin ke chiller, jadi sudah. Tidak harus sentuhan panas di situ. Ya, ini ya harus hafal. Ini pada aku magang, pada ambil di hotel Jiwariat, di hotel Nalima. Lihat section-sectionnya ini banyak sekali. Ya, dia untuk kebutuhan pavilion restoran, dia untuk kebutuhan full kitchennya, dia di butchernya, dan kebutuhan untuk yang restoran Western dan restoran yang di sini restorannya Italian. Ya, semua itu ada organisasinya masing-masing. Ya. Karena buat kitchen yang memproduksinya hanya untuk makanan sup dan ya, jadi set menu harus apa ya? Set menu ada appetizer itu makanan pembuka, soup, main course, dessert. Yes, harus apa ya? Orang yang seperti di hotel harus apa? Mana yang appetizer, mana yang soup, mana yang main course, mana yang dessert. Nah, harus dijelasin sekalian. Karena khusus pertemuan ini, ya, kalian harus paham tentang F&B tadi dan paham tentang set menu tadi. Karena set menu yang diproduksikan, kalian yang membuat nantinya. Ya, contoh spaghetti bolognese ini masuk main course sama sup ya. Contoh di situ ada cream soup itu masuk sup atau enggak ya? Di situ ada salad itu masuk sup atau appetizer ya? Itu yang harus kalian paham. Ya. Nanti kalian seperti itu. Dek, yuk sekarang kita buat appetizer untuk acara buffet. Dek, besok buat sup ya, entah cream soup atau clear soup. Pasti itu. Ya. Karena Pak kemarin ada acara buffet di Aston, ketemu sama makan-makan kalian. Ya, ada yang kitchen, ada yang service. Ya, ini untuk makan yang dingin seperti appetizer yang bisa slice food. Butcher khusus dia menghandle jenis potong-potongan daging, mulai poultry, mulai beef, mulai pork, mulai lamb dia handle. Ya, dengan tekniknya mungkin fillet, boneless dan sebagainya. Dia yang tanggung jawab di sini. Nah, yang kemarin ya pastry bakery, dia khusus kue yang di situ kue basah, cake dan sebagainya. Kalau bakery khusus untuk roti. Ya.
Ini juga storage utensils untuk alat-alat. Bagaimana penyimpanan alat-alat, harus mana yang equipment, mana yang tool. Ya, kalau equipment itu yang benar-benar yang besar, kan tidak bisa kalian bisa sendiri. Coba kalian bisa sendiri itu oven, bisa nggak? Ya kan, berat kan atau chiller gitu ya, berat itu. Ya, kalau utensil kayak spatula, kayak strainer, frying pan gitu ya, cuma sopir ya, gitu ya. Oke, mindset sudah berubah sekarang. Kalian sudah terjun langsung ke hotel. Otomatis kalian harus istilah-istilah yang di hotel harus paham. Ya, kitchen ya tadi ya saya jelaskan dulu ya. Ini menu. Nah, ini cenderung nanti servis ya. Jadi semua ada dua tuh. Table duduk sama alat. Ya, ciri-cirinya ada di sini. Tuh. Yang paling membedakan antara menu table duduk sama menu a la carte di lengkap dan harga. Yang paling. Jadi kalau table duduk simple, appetizer hanya berapa, sup hanya berapa. Tapi kalau di a la carte banyak sekali. Appetizer itu bisa sampai 7 sampai 10 makanan. Ya, sup juga gitu. Biasanya dia untuk buffet. Ya, appetizer, nanti appetizernya ada salad, ada hot appetizer, mungkin di sini ada spring roll, ada spring roll ya, lumpia, ya. Kalau tadi kalau buat lumpia ya bungkus nggak ada ya. Ya, bahasanya spring roll. Ya, oke. Oke, ini ya, yang paling beda di situ. Biar kalian lebih jelas, saya tampilkan contoh menu a la carte. Nih. Ya kan? Banyak banget kalian ya. Kalian magang biasanya di sini nih. Yuk, tutup appetizer. Mulai dari di situ, motong-motong dulu, prepare food slice gitu ya. Bisa tuh pakai yang kitchen. Ya, tanpa berhubungan dengan kue, berhubungan dengan roti, croissant dan sebagainya itu. Ya. Tahu toh bedanya croissant sama Dennis ya? Apa bedanya? Bedanya apa? Dari sisi apa sih? Bedanya aja, tapi itu kalau dari sisi bedanya. Tahu bedanya croissant sama Dennis? Biasanya kalau dokter itu ada ya dia bakery yang tampil, dikasih lem gitu ya. Ngambil sendiri ya, dikasih gitu ada butternya toh. Tahu? Yang kayak gitu, yang kayak puff pastry. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya. Ya. Ini saja ngomong. Apa bedanya? Tekstur ya. Tekstur ya. Selain tekstur apa? Intan, mana yang heran? Penyajian. Oke. Ada yang lagi? Dari si bentuk. Dari siapa? Rasa. Dari rasa. Tesnya. Kalau croissant itu cenderung ke asinnya gurih. Tinggal dia biasanya diisi sama smoke beef, diisi sandwich, biasanya diisi apa gitu. Tapi kalau croissant dia cenderung manis. Bedanya, tapi bahannya sama, dia pakai pastry. Lalu itu maksimal 450 gram. Ya, ingat itu ya. Ada 1000 kilo dewe. Obesitas kamu. Ya. Ini dibagi menjadi 4 dari appetizer, soup, main course, dan dessert. Itu kalau di total harus yang masuk dikonsumsi sama kamu itu adalah 450 gram. Ingat ya, tuh ya. Yang paling banyak kan di main course, dia orang utamanya. Yang sini, dia sekian. Ada sini ada 50 sampai 75 gram. Makanya porsinya kecil-kecil, nggak ada skribol atau cekak saya. Gitu ya. Oke, ya. Jadi kalau ada dua jenis ya, appetizer ya. Cool appetizer sama hot appetizer. Kalau cool appetizer sendiri salad gitu ya, dressingnya itu cool ya. Tapi kalau hot tadi ya ada risoles, ada panapi, ya panada itu pastel gitu ya. Terus kemudian tadi spring roll itu hot appetizer. Paham ya? Jadi kalau appetizer ada dua, hot sama cool appetizer. Stok ada dua macam, wet stock sama brown stock. Jadi yang stok yang putih sama stok yang coklat.
Ya. Kenapa Pak Bu? Ada yang tahu kenapa Pak Bu sama dia berikan coklat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yuk, udah siapa yang boleh? Oke, ayo, harus tahu ya. Dia Westlock karena dia berbahan dasarnya tulangnya pakai tulang ikan sama tulang ayam. Karena dia tidak proses namanya proses saute, dia tidak proses namanya oven dulu. Tulangnya juga tulang sapi yang di oven dulu sampai dia coklat dulu, baru dimasukin cairannya. Itu bedanya. Kemana dia coklat sama yang putih. Ya, ini yang kelas kalian hafal ya. Kaldu yang bagus, stok yang bagus, satu, dia plain. Apa plain? Tahu, biasa. Tahu kaldu asin, manis, gurih, asin dan sebagainya gitu ya. Iya, tesnya dia plain. Main pos sekarang ya. Dia di dalam utamanya, dia pos lebih besar. Ini ya, terdiri dari ini. Ada yang pernah tahu? Ada pernah stick ya? Ada yang pernah masih ya? Stick biliar bukan? Nggak pernah ya? Siapa yang pernah masih? Yuk, maju. Kan? Ada? Kalau stick kampung. Kampung stick. Ya, pernah makan ya? Iya, yang ayam bukan pasangan. Ikan di pasangannya. Medium, medium rata itu ya. Medium. Berarti setengah matang, berarti 50% itu dia matang. Medium rare, medium sama beda. Harus tahu. Nah, ini dia tahu kan kematangannya. Ya. Jadi kalau kalian nanti standby, ini cas, display, stick ini, jadi kalau kamu, Mbak saya yang bagian aja, matang semuanya. Nggak ada tekstur merahnya, nggak ada sama sekali. Banyak ya. Kalau orang itu tipis aja di situ, ya tipis aja antara 10% aja tuh. Ya, bagian luarnya tipis, gitu ya, matangnya, dalamnya masih banyak tuh. Nah, ya. Tapi enak kalau orang-orang biasa makan seperti itu, tapi baru nggak bisa makan. Oke ya, nih tidak kematangan ya, harus tahu istilah seperti ini ya. Musik Romanya, Blok Agung dan Resil Ragung harus tahu ya. Iya, esok waktu kalau magang nanti ke luar negeri, terus kemudian ada studi pertukaran pelajar gitu ya, studi exchange di situ yang sekarang ada Semapu di Korea. Makannya seperti ini, baik-baik pertama gitu ya, harus tahu nanti. Atau magang di hotel bintang 5 ya seperti ini ya, kalau ada yang besar ya. Garis sih dirasanya ya. Kalau yang manis-manis yang ini ya stroberi dan sebagainya dengan cake dan sebagainya. Jangan sampai kalian gadis di situ parsley ya, atau daun basil Pak Maki gitu ya. Ya, harus tahu di situ. Kalau manis cenderung kita tradisional bisa pakai daun pandan. Kalau kita western bisa pakai daun mint dan sebagainya. Bagus, membuat dari karamel gula yang bagus, membuat kue yang bagus. Ya karena ini saya sudah jadi. Jadi ya, nanti saya ajar kalau kita ketemu di kemana-mana. Ya kalian tahu sih, membuat coklat itu biar dia menarik, biar dia bening, tapi yang mudah seperti apa sih Pak? Coklat itu ada medianya. Makanya namanya coklat model ini ya. Apa saya yang tanya? Saya ingin dua ya. Oh ya, oke, silakan tanya. Tadi yang sudah dijelaskan sama Pak di bagian presiden itu kan perempuan, iya Pak ya. Nah itu memungkinkan nggak sih Pak untuk laki-laki masuk ke situ? Wah, memungkinkan sekali. Ke perempuan, tapi biasanya yang levelnya tinggi seperti dia presiden kebanyakan cowok, karena dia biasanya ke dasarnya dia ke luar negeri, karena biasanya bagus di luar negeri, ya kan? Biasanya juga yang punya tantangan kan cowok ya. Nah, disitulah dia direkrut. Banyak sekali presiden yang dari luar negeri, yang laki-laki di Google itu ada siapa yang dia di Aston ada aku. Presidennya, ya Royal sangat betul
Kalau sandwich baru itu maksudnya Sandwich itu kayak cool ya, dia cool, dia jadi appetizer, jadi dia cool appetizer, ya dia masuk cool, ya sandwich ya, dia masuk cool. Hanya sandwich mungkin dia breadnya ngambilnya pastry, breadnya dia ngambil pastry, terus breadnya dia ngambil pastry, terus kemudian dia yang nyajian sendiri, dia eksekusi sendiri, ya kan? Jadi biasanya kalau kita butuh bahan-bahan apa, atau yang kita gitu ya, saya dulu masak ini, ngambil lagi baca, ya kan? Oh saya butuh ini makanan ini, sup ini, kondimennya pakai toast breast, ya cream soup biasanya kan ada ya, kondimennya pakai proton itu pakai yang potong-potongannya roti tawar, ya misalnya masak sendiri roti tawar, kan ngambil di bakery, ambil di situ, yang ambil semuanya, gitu. Kenapa? Bagi saya makan, gitu ya, saya makan. Oke, ada tanya kan? Oke, silakan. Mungkin di bagian belajar ya Bapak ya. Saya ini menanyakan, pastinya di belajar itu pasti ada teknik tersendiri untuk memotong. Apabila terdapat kesalahan dalam teknik memotong, itu versi apa yang didapatkan oleh belajar itu? Oke, jadi semua tidak hanya dibaca, kesalahan itu pasti ada mekanismenya, ya, pasti ada sanksinya, ya, tergantung dia kesannya berapa tidak, ya. Tapi kalau memang itu contoh di sini salah dalam memotong dagingnya itu daging USA, mahal trimmingnya, dia nggak tahu trimming itu seperti apa, trimming itu menggunakan fat tapi sedikit. Tapi kalau nggak tahu ya aja bukannya lemaknya dihilangkan, nggak bisa. Ya, pasti ada mekanismenya. Bisa SP1 atau P2 gitu ya. Tapi tergantung dia berat atau enggak. Makanya ini perlulah di mana kita harus mengimplementasikan SOP yang penting. Percuma aja SOP besar kayak gitu ya, tapi nggak ada yang patuh di situ, nggak ada yang melaksanakan di situ. Percuma aja. Ini yang biasanya SDM itu kurang dia. Ya. Sudah tahu standarnya pakai apron, nggak ada pakai apron. Padahal pentingnya apron itu seperti apa? Dibaca juga seperti itu. Di situ sudah jelas bahwa fillet trimming itu seperti ini contoh. Terus kemudian boneless itu seperti ini, harus bersih dan sebagainya. Itu ada aturannya. Depan kalau nanti taruh di slide kalian taruh makan ke destinasi, gitu ya, di hotel. Saya akan coba nanti koordinasi dengan teknisi untuk membahas tentang tadi ya. Di hospitality-nya, saya ingin tahu kalian berinteraksi dengan tamu, menghandle tamu, ya. Nanti kita ketemu di restoran ya. Ada yang lagi? Ada yang lain sudah ya? Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan kita tahu passion kalian sekarang ditutup, ya. Tadi kita menggambarkan bagaimana kondisi kerja kalau kita seperti apa. Yang minimal tadi, kalau passion di kitchen harus tahu istilah-istilah, definisi dari F&B produk sendiri dan menu yang ada di sana. Ya, jadi kalau soto itu masuk mana? Ya, jadi kalau seperti tadi kan contoh tanam musuh ya ada cairan, harus tahu. Jadi sini. Itu dari saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.